Kenapa peduli? Pagi ini Laluna terbangun di tempat yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Di dalam kamar bernuansa abu-abu hitam yang semalam dia masuki. Laluna kira pemilik kamar ini akan melemparnya keluar saat dirinya tertidur lelap. Nyatanya dia masih berada di tempat ini sampai pagi menjelang. Syukurlah kalau otak Ace masih berjalan baik tidak membuatnya semakin kesal. Tapi ngomong-ngomong, kemana pria itu sepagi ini? Apa Ace tidak tidur di dalam kamar ini? Apa Ace memilih tidur di kamar lain? Dia bahkan tidak sudi tidur satu ranjang denganku. Dasar bajingan. Lalu pernikahan macam apa ini? Lebih baik aku menjadi perawan tua daripada menyandang status tidak jelas. Desisnya seraya turun dari tempat tidur. Kedua kakinya melangkah menuju kamar mandi. Laluna hanya akan membasuh wajahnya dan menggosok gigi, setelah itu turun untuk sarapan. Mandi? Belum ada di dalam agendanya pagi ini karena dirinya juga tidak akan kemana-mana. Mungkin setelah Laluna berenang barulah dia membersihkan diri. Hanya beberapa menit Laluna menyelesaikan kegiatannya. Dia bergegas melangkah ke pintu kamar. Kedua kaki telanjangnya terlihat begitu santai saat mengambil langkah. Tubuhnya yang hanya terbalut kaos kebesaran milik Ace sama sekali tidak membuatnya memiliki niat untuk menggantinya terlebih dahulu. Laluna terlihat menikmatinya. Bahkan saat dia mulai memasuki area ruang makan yang berdekatan dengan dapur. Selamat pagi, Nyonya. Anda ingin sarapan apa pagi ini? Koki membuatkan salad, sup jamur, dan makanan tinggi protein sesuai dengan keinginan Tuan Gabriel. Saat tiba di sana, Laluna disambut dengan baik oleh Esmeralda. Wanita berperawakan tinggi besar itu menyunggingkan senyuman tipis dan ramah, seraya memperlihatkan menu sarapan yang dibuat Koki pagi ini. Setiap hari menunya memang berubah, terlebih kalau sang tuan rumah tidak meminta khusus kepada Koki ingin dibuatkan apa untuk sarapannya. Kemana dia? Tanya Laluna seraya mendudukkan dirinya di kursi. Tatapannya mengarah pada salad segar, tapi perutnya terasa keroncong gara-gara semalam dia belum sempat menikmati makanan lezat di pesta. Kejadian mengerikan yang tiba-tiba datang itu merusak tatanan rencananya. Padahal Laluna tadinya berencana ingin mencicipi semua hidangan di pesta itu saat Ace sibuk mengobrol dengan rekannya. Tapi nyatanya Zhang baru mencicipi minuman 2 tegukan saja, suasananya sudah tidak kondusif. Sialan memang. Sepertinya pagi ini dia akan menikmati makanan berprotein tinggi yang disiapkan oleh Koki. Sepertinya makanan itu pesanan seseorang. Tuan Ace ada di ruang gym. Dia sedang berlari di treadmill. Ucapan Esmeralda sontak membuat Laluna menoleh. Gerakannya terhenti di udara kala hendak meraih beberapa potong ayam yang dibakar tanpa minyak ataupun lemak lainnya, hanya mengandalkan lemak dari ayam itu sendiri. Apa dia tidak punya otak? Sudah tahu terluka masih saja berulah. Lihat saja kalau lukanya terbuka lagi ku robek sekalian. Sungutnya kesal. Laluna menyuapkan ayam fillet yang sudah dia potong dadu ke dalam mulutnya, mengunyahnya kasar dan tidak beraturan seperti tengah terburu-buru. Esmeralda yang melihatnya hanya bisa khawatir tanpa bersuara. Dia ingin mencegah Laluna untuk tidak terlalu terburu-buru, tapi lidahnya kaku. Nyonya, apa Anda ingin dibuatkan minuman pagi ini? Esmeralda bertanya dengan suara tenang. Dia berusaha mengalihkan perhatian Laluna agar wanita itu tidak terlalu barbar saat menikmati sarapannya. Boleh. Buatkan aku jus mangga wortel tanpa gula. Bawakan itu ke ruang gym. Aku sudah selesai. Terima kasih sarapannya Esmeralda. Ucapnya dengan senyuman manis sembari meneguk air putih yang memang sudah disediakan untuknya. Saat Laluna menggeser kursi dengan kasar. Dia meninggalkan ruang makan begitu saja, padahal menu sarapan pagi ini masih sangat banyak belum dinikmati semua olehnya. Melihat itu Esmeralda kembali menghela napas. Sepertinya mulai besok dia akan meminta Koki untuk memasak apa yang diminta oleh tuan dan nyonyanya saja. Sayang sekali kalau makanan ini kembali terbuang setiap harinya. Peluh bercucuran dari ujung rambut hingga kaki. Napasnya terengah-engah, tapi dia masih belum berniat untuk mengakhiri kegiatannya pagi ini. Awalnya dia tidak berniat olahraga pagi ini, tapi gara-gara kelakuan seseorang yang berani menempati ranjangnya malam tadi dirinya menjadi tersiksa. Sialan. Bayangan di mana kaos putih itu terangkat hingga menampakkan bagian sensitif wanita itu kembali terngiang di dalam otaknya.
Dirinya yang merupakan pria normal dan tulen tentu saja sangat terganggu, tapi tidak bisa melakukan apapun pada orang yang tidurnya macam Mete tersebut. Bisa-bisanya wanita itu tidur dengan berbagai macam gaya hingga pakaiannya terangkat tinggi. Beruntung masih memakai dalaman, kalau tidak mungkin dirinya makin kalap. Apa dia berniat menggodaku? Tidak pernah dia meminta tidur di dalam kamarku. Kenapa tadi malam dia nekat? Ace mengusap peluhnya dengan kasar. Deru napasnya begitu tidak beraturan. Kedua kakinya perlahan memelan, tidak lagi berlari kencang seperti tadi. Ace sudah merasa cukup. Rasa panas yang membakar tubuhnya saat bangun tadi perlahan surut, mungkin setelah dirinya membersihkan diri akan semakin menghilang. Kau berolahraga? Apa kau tidak waras, Suara sentakan dari arah belakang tubuhnya berhasil membuat Ace menoleh. Dia sedikit terkejut tapi bisa menguasai diri. Bukan hanya terkejut tapi tidak menyangka kalau orang itu akan datang ke ruangan ini. Dan masih memakai pakaian yang sama seperti tadi malam. Sialan. Ace menelan salivanya kasar. Dia turun dari treadmill seraya menyeka keringatnya menggunakan handuk kecil. Kedua kaki kokohnya berjalan menuju meja yang ada di sudut ruangan. Tangannya meraih botol air minum yang sengaja dia bawa tadi. Untuk apa kau kesini? Seharusnya kau pergi ke kamarmu saja. Bersihkan dirimu. Kau terlihat kacau. Cetus Ace sembari kembali meneguk minumannya. Dia bersuara tanpa menoleh ataupun melihat pada Laluna. Sengaja menghindari wanita itu, karena penampilannya cukup mengganggu kewarasannya sebagai pria normal. Kau berkata seperti itu padaku. Apa tidak salah, Seharusnya aku yang mengatakan. Kenapa kau di sini? Apa kau tidak waras? Luka di bahumu bisa kembali robek gara-gara ulahmu ini, Gabriel. Laluna melangkah lebar. Dia mendekati Ace yang sudah mengalihkan atensinya ketika dirinya menyebutkan nama depannya. Terlihat sekali kalau Ace tidak suka. Matanya terus saja menatap ke arahnya tanpa berkedip bahkan begitu tajam. Lihat! Tukasnya sembari menarik lengan berotot milik suaminya. Posisi Ace sekarang tengah membelakanginya. Kedua mata Laluna tertuju pada perban putih di bahu Ace. Helaan napas leganya terdengar. Dia menghempaskan tangannya sendiri agar tidak lagi memegang tubuh pria itu. Kenapa? Tanya Ace dengan suara serak dan dalam. Tatapannya pun begitu dalam pada Laluna. Pria itu berbalik membuat keduanya saling berhadapan sekarang. Apanya yang kenapa? Dahi Laluna berkerut dalam mendengar ucapan Ace yang terdengar ambigu. Kenapa kau peduli? Suara Ace kembali terdengar. Kali ini bukan hanya suaranya yang mulai berinteraksi, tapi juga pergerakannya. Ace perlahan makin mengikis jarak dengan Laluna yang masih terdiam di tempatnya, menatap bingung padanya. Lalu kalau bukan aku siapa lagi? Bukankah aku ini istrimu? Apa ada larangan kalau aku tidak boleh peduli dengan lukamu itu? Lagi pula kalau kau mati karena luka itu aku juga yang rugi. Tidak dapat apapun ditambah lagi statusku yang tiba-tiba saja menjadi janda muthamempit. Laluna memberontak saat Ace tiba-tiba saja menariknya kasar lalu membungkam mulutnya dengan ciuman panas. Ace terlihat begitu menggebu-gebu, bahkan begitu kasar sampai membuat bibir bawah Laluna lecet saking ganasnya. Laluna sendiri tidak bisa melepaskan cengkraman Ace. Dia memberontak pun rasanya percuma dan akhirnya pasrah menunggu pria kejam dan gila ini menyelesaikan semuanya. Dasar suami sinting. Harusnya pakai aba-aba. Dia kira aku tidak terkejut, Aku hampir mati kehabisan napas, tahu tidak? Bab 17. Telak. Laluna memoles bibirnya dengan lipstik berwarna burgundy. Senyuman tipisnya tersungging saat melihat penampilan sempurnanya di cermin. Dia begitu mempesona. Gaun hitam yang dikenakannya hari menambah kesal misterius dan seksi. Aku sudah tidak sabar melihat mereka. Apa yang mereka lakukan setelah aku pergi dari rumah itu? Gumamnya seraya kembali memoles bibirnya hingga nampak sempurna. Laluna perlahan menjauh dari cermin. Dia berjalan mendekati tempat tidur meraih blazer dan tas mahal miliknya. Setelah itu bergegas keluar dari kamar. Dia tidak ingin membuang waktu. Suara gaduh saat menuruni anak tangga mengalihkan banyak perhatian pelayan termasuk Esmeralda.
Wanita berpenutup kepala itu mengalihkan perhatiannya dari pelayan yang sedang dia perintahkan untuk menata hiasan di dalam lemari. Helaan napasnya terdengar kasar. Kedua kakinya perlahan mendekati tangga dan berdiri di ujung undakan tangga terakhir. "Anda akan pergi, Nyonya?" tanyanya tanpa basa-basi. Esmeralda memperhatikan penampilan Laluna dari atas hingga bawah. Dahinya mengernyit dalam melihat istri tuannya itu berdandan seperti hendak ke pemakaman. Aku akan pulang. Melihat rumahku. Hanya sebentar, kau tenang saja, Es. Aku hanya memastikan kalau kedua betina itu masih di sana. Sahutnya, seraya melangkah mendahului Esmeralda yang semakin mengernyitkan dahinya, bahkan terlihat aneh ketika Laluna memanggilnya dengan sebutan Es. Astaga, apa tidak ada panggilan lain yang lebih manis? Tuan akan marah kalau Nyonya. Ses, hanya sebentar. Es tidak akan pulang sampai malam, bukan? Aku tidak akan kabur kali ini. Janji. Laluna memotong cepat. Menoleh pada Esmeralda seraya memberikan senyuman manis terbaiknya. Laluna terlihat berusaha meyakinkan orang kepercayaan Es tersebut agar mau melepaskannya keluar. Karena tidak akan mudah Laluna pergi dari rumah ini tanpa drama terlebih dahulu selain bersama tuan rumahnya sendiri. Aku tidak yakin kalau tuan tidak akan tahu. Banyak mata dan telinga di rumah ini, bahkan di luar. Esmeralda masih mencoba menggoyahkan keyakinan Laluna agar wanita muda itu mengurungkan niatnya. Aku tidak pergi kemanapun selain ke rumahku, Esmeralda. Suruh tuanmu itu menyusulku ke sana kalau tidak percaya. Sudahlah, aku bisa terlambat gara-gara berdebat denganmu. Siapkan saja makan malam. Aku akan pulang sebelum jam 5. Ucapnya lagi dan kembali melangkah menjauh dari Esmeralda yang tidak bisa mencegahnya. Wanita bertubuh tinggi besar itu hanya menghela napas kasar dengan mata, terus saja memperhatikan kepergian nyonyanya. Esmeralda berharap tuannya tidak akan marah saat tahu istrinya keluar dari rumah ini tanpa izinnya terlebih dahulu. Aku harap tidak ada peluru apapun yang bersarang di tubuhmu, Nyonya. Ujarnya tidak yakin. Karena Esmeralda cukup tahu bagaimana perangai seorang Gabriel Ace Romano. Brak! Laluna menutup pintu mobil dengan kencang. Kedua matanya yang terbingkai kacamata hitam mengarah pada sebuah rumah berlantai 3 yang terlihat sepi seperti tidak ada penghuninya. Kau tunggu saja di sini. Aku akan masuk. Ucapnya pada orang yang menjadi sopirnya hari ini. Salah satu anak buah Ace tentunya. Karena Laluna tahu dia tidak akan bisa keluar dengan bebas kalau sendirian. Tapi Nyonya, ucapan pria itu terhenti saat melihat delikan tajam yang diperlihatkan oleh Laluna. Wanita cantik itu memberikan peringatan agar dia diam dan tidak banyak bicara. Sekali lagi Laluna menang, dia bergegas melenggang pergi memasuki area rumahnya yang dulu ditempatinya bersama mendiang ayahnya dan ibu tirinya. Tidak lupa juga saudara tirinya yang tidak tahu diri itu. Bibir bergincu berwarna burgundy itu tersenyum samar saat melihat pintu utama rumah tersebut. Laluna terlihat tidak sabar untuk bisa segera membukanya. Langkah yang awalnya tergesa-gesa kini perlahan melemah. Kedua kaki berbalut heels tinggi itu berhenti di depan pintu besar rumahnya. Kedua mata yang masih terbingkai kacamata hitam itu terlihat menelisik. Tangannya terulur meraih handle pintu setelah Laluna menekan kunci sandi untuk bisa membukanya. Tak! Pintu terbuka. Ternyata kedua wanita itu tidak menggantinya. Dahi Laluna mengerut sejenak sebelum kembali santai saat pintu dia buka dengan lebar. Lantai marmer mahal rumah itu terlihat kusam dan dingin. Langkah Laluna yang perlahan terus menelusuri setiap jengkal tempat yang pernah memiliki kenangan bersamanya. Oh, siapa ini yang datang? Suara seseorang yang Laluna kenal berhasil menghentikan langkahnya. Atensi Laluna mengarah ke asal suara. Perlahan dia melepaskan kacamata hitam yang membingkai wajahnya menyorot malas pada wanita muda yang memiliki usia 1 tahun di bawahnya. Siapa yang datang? Seharusnya kau mengatakan no. Siapa ini yang pulang? Begitu. Celoteh Laluna sembari memutar bola matanya malas. Dia kembali melangkah menjauhi wanita muda yang terlihat tidak senang dengan ucapannya. Tidak bukan hanya karena ucapannya saja, tapi kedatangannya juga tidak disenangi oleh betina ini. Laluna yakin kalau Beatrice tidak pernah menyukainya. Sejak dulu sama sepertinya juga. Dirinya tidak pernah menyukai kedua wanita itu sejak Jacob membawanya ke rumah ini.
Untuk apa kau kemari? Kau sudah tidak memiliki hak apapun di sini. Semenjak kau dinikahi pria itu, kau bukan lagi. Ses, jangan pernah berbicara tentang hak denganku. Kau akan menyesal nanti. Laluna memotongnya cepat. Dia masih belum ingin berdebat dengan saudara tirinya itu sekarang. Laluna belum puas melihat keadaan rumahnya. Kedua kakinya melangkah menuju anak tangga yang melingkar. Dia berencana untuk melihat lantai atas di mana kamarnya berada. Laluna ingin memastikan kalau apa yang ada di sana masih di tempatnya. Kau mau kemana? Jangan seenaknya Laluna. Petrus mencegah Laluna naik ke lantai atas. Dia sampai menarik lengan wanita itu agar Laluna menghentikan langkahnya. Sayang, sepertinya Petrus lupa kalau wanita cantik yang tengah dia hadapi ini kepalanya lebih keras daripada batu. Seenaknya? Hei, ini rumahku. Aku bisa bebas melakukan apapun di sini termasuk mengusirmu dan ibumu. Tukasnya, Laluna mulai tidak sabaran. Dia menghempaskan cekalan Petrus dan kembali melanjutkan langkahnya. Senyuman sinisnya tercipta saat melihat raut wajah saudara tirinya. Petrus terlihat gelisah, tapi tidak bisa menahan Laluna lebih lama lagi agar tidak semakin jauh pergi. Sialan! Gumamnya. Di lantai atas Laluna segera menuju kamarnya. Dia membuka pintunya dengan tergesa-gesa. Kedua matanya menelusuri setiap sudut ruangan yang sudah cukup lama tidak dia tinggali. Helaan napasnya terdengar. Laluna berlari kecil menuju tempat tidurnya yang sudah melambai ingin ditempati. Wah! Dia menghempaskan tubuhnya dengan bebas. Kedua matanya terpejam seakan tengah menikmati apa yang sudah lama tidak dia rasakan. Perlahan kedua matanya terbuka, menatap plafon kamarnya sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Dahi Laluna mengerut saat mendapati sesuatu yang aneh. Dia bangkit dengan cepat. Kedua kakinya kembali melangkah menuju titik di mana keanehan itu berada. Matanya membulat kala melihat sesuatu di balik lemari kaca yang berada di dalam kamarnya tersebut. Lemari kaca itu tidak menyimpan apapun, semuanya kosong. Koleksi tas dan sepatu miliknya hilang tak tersisa. Raut wajah Laluna begitu murka, napasnya naik turun mencoba mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Mereka berani menyentuh barang-barang milikku. Desisnya. Sementara di luar rumah itu, pria yang datang bersama Laluna terlihat keluar dari mobil. Dia tidak bisa berdiam diri begitu saja di sini. Memastikan keberadaan istri tuannya adalah yang utama. Bagaimana kalau wanita itu kembali berulah? Istri tuannya itu kabur lewat pintu belakang setelah berpura-pura masuk ke dalam rumah ini. Apakah nyawanya masih bisa terampuni? Kenapa aku tidak memaksa saja? Seharusnya. PRANJ. Kakak hahaha, sakit sialan. Suara teriakan dan pecahan kaca dari arah rumah besar tersebut semakin membuat langkah pria itu tergesa-gesa. Kekhawatirannya mendadak naik. Dia belum tahu apa yang terjadi di dalam sana tapi yakinlah kalau tengah ada keributan sekarang. Sialan! Kalian menyentuh barang-barang milikku dan menjualnya. Amuk seseorang seraya membating beberapa guci ke arah wanita muda berambut pendek yang terlihat sudah ketakutan. Kepala dan tangannya berdarah. Dia hanya bisa meringis kesakitan. Tidak bisa membalas pelakuan orang yang terlihat murka di hadapannya. Setelah kau keluar dari rumah ini, artinya semua itu bukan milikmu lagi Laluna. Ocehnya tidak mau kalah padahal nyawanya sudah di ujung tanduk. Laluna makin murka. Dia kembali melemparkan hiasan meja dari kristal ke arah Petrus hingga mengenai lengannya. Wanita itu kembali memekik. Pekikan yang terdengar keras bahkan pengawal yang datang bersama Laluna bisa mendengarnya dari luar. Tuan, Nyonya bertengkar dengan saudara tirinya. Ucap pria itu tiba-tiba seraya menekan benda yang ada di salah satu telinganya. Siapa yang menang? Sahut orang dari seberang panggilan. Telak. Nyonya menang telak. Saudara tirinya terluka cukup parah. Ucapnya dengan mata terus saja menatap ke arah Laluna dari kaca jendela rumah tersebut. Segera kembali. Bawa dia pulang. Ucapnya santai, seraya mengakhiri panggilan bawahnya yang melaporkan keadaan istrinya saat ini.